sekarang anggaplah part kedua, kita bakalan lebih fokus ngebahas bagaimana caranya nge-clone project Laravel dari GitHub. Di part ke-1, kita udah bahas masalah templating, tapi jika kalian masih ada yang kebingungan gimana caranya buat dapetin projectnya, nah, itu bakalan kita bahas di pertemuan sekarang. Di part ke-1 ini sebenarnya udah aku sediain source code-nya ya di sini. Tinggal kalian buka. Ya kurang lebih source code-nya ya seperti ini. Tapi sebelum masuk ke tahap cloning atau download project-nya, ada baiknya kalian itu siapin terlebih dahulu. Yang pertama itu Composer, karena Laravel itu butuh Composer. Jadi download kemudian diinstal ya. Ini udah sesuai dengan OS komputer kalian. Tinggal disesuaikan ya. Kemudian yang kedua itu download dan install Git. Jika dirasa udah selesai, Composer udah diinstal, kemudian Git juga udah selesai diinstal. Tahap selanjutnya ialah proses cloning. Sebenarnya ada dua ya, bisa nge-clone secara langsung atau mungkin ya jika kalian itu ada permasalahan ketika proses penginstalan Git, bisa langsung download zip-nya. Jadi yang pertama itu aku bakalan jelasin bagaimana caranya buat nge-clone dulu. Jadi tinggal di copy ya URL-nya ini. Setelah itu masuk ke directory atau folder tempat project kalian. Kalian itu mau simpan project kalian di mana, terserah ya. Kalau saya mungkin di sini bakalan bikin folder baru, project baru. Mungkin lah kurang lebih seperti itu. Kemudian buka terminal di folder tersebut. Bebas, entah kalian itu mau pakai CMD, bisa pakai Git-nya langsung atau PowerShell langsung, bebas ya. Yang terpenting terminal. Kemudian ya tahap selanjutnya itu tinggal kita ketikkan bukan sintak, tapi command prompt git clone, kemudian pastekan URL-nya. URL yang udah kita copy sebelumnya. URL ini kita copy, kemudian pastekan di terminalnya. Jadi git clone, paste di sini. Enter. Lah, udah. Jadi kurang lebih proses cloning ya seperti itu. Kita cek di project baru. Lah, di sini udah ada nih project yang barusan kita cloning, e-commerce app template. Itu cara pertama ya. Cara kedua berarti tinggal langsung download zip-nya. Ya. Jika kalian itu masih ada yang tidak install Git, jadi langsung download project-nya di sini, download zip. Jika selesai, kurang lebih ya kayak begini. Jadi bentuknya zip, tinggal kalian ekstrak. Setelah itu ya sama, outputnya sama ya, bentuknya itu langsung project-kan beginian. Jadi bebas mau pakai cara cloning ataupun langsung download project-nya via zip. Yang terpenting sekarang tahap selanjutnya kita perlu konfigurasikan Laravel kita atau project yang barusan kita cloning. Ya, buka editor kalian, kalau saya itu pakai Visual Studio Code. Kemudian jika sudah terbuka, tinggal kalian open project. Ya, arahkan ke tempat di mana kalian nyimpan cloning project kalian barusan. Kalau punya saya tuh kalau nggak salah ada di sini ya. Ada di download e-commerce template main. Ya, di open. Setelah terbuka, ini kita nggak bisa langsung jalankan Laravel kita karena bakalan dapetin error ya. Contohnya kayak gini. Ketika kita langsung jalankan PHP Artisan Serve, langsung error. Karena kita perlu yang namanya melakukan dependensi, penginstalan terhadap komposer kita. Jadi kalau baru melakukan clone atau download project Laravel, tahap pertama itu kita perlu ketikkan composer install di terminal kita.
Ditunggu, prosesnya itu tergantung dari seberapa cepat koneksi internet kalian. Lah, ini udah selesai ya. Kemudian kalau semisal kita langsung jalankan lagi, ini bakalan error. Errornya itu 500 server error. Kenapa kok error? Karena kita masih belum punya file env-nya. Jadi ini, file env. Di sini udah ada, cuman env.example. Kita copy semuanya. Jadi Ctrl A, kemudian Ctrl C. Kalau sudah, kita bikin file baru dengan nama .env. .env. Jika sudah, pastekan. Ya, jika sudah, tinggal kita refresh. Ya. Wah, beda lagi. Errornya itu, kita itu your apps key is missing. Jadi key dari aplikasi kita atau apps kita itu gak ada. Tinggal kita klik generate apps key. Ya, tinggal diklik. Jika sudah, tinggal kita klik refresh now. Sudah selesai. Jadi project Laravel kita yang kita download dari repository ini udah berhasil dijalankan. Jadi tinggal kalian lanjut ke part satunya. Ya, jadi kalau kalian itu dapat stuck atau problemnya di mana kalian gak bisa ngejalanin project Laravel kalian yang baru di-download ya dari repository ini, ya, bisa tonton part kedua ini. Mungkin sekian, terima kasih. Jika ada kesalahan mungkin bisa dikoreksi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.